Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PPA akan membahas mengenai ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2019-2020 mengenai mata kuliah aljabar linier elementer. Untuk soal yang pertama, tentukan basis dari ruang bagian R berpangkat 3 atau berdimensi 3 berikut. Untuk yang A itu bidang 2X ditambah 4Y min 3Z sama dengan 0. Untuk N-nya itu sama dengan 3 diperoleh dari si variabelnya karena ada 3 variabel yaitu X, Y, sama Z. M-nya itu sama dengan 1 karena hanya ada satu persamaan. Maka N dikurangi M-nya itu hanya ada 2 parameter. 2 parameter ini hanya ada 2 yang dimisalkan. Kita misalkan Z-nya itu sama dengan T dan Y-nya itu sebagai S. Masukkan 2X ditambah 4, Y-nya kita ubah menjadi S, min 3, Z-nya kita ubah menjadi T sama dengan 0. Maka 2X sama dengan 3T min 4S. X-nya itu ketemu 3/2T min 2S. Nah, selanjutnya kita bentuk vektor X, Y, Z-nya. X-nya itu 3/2T min 2S, Y-nya itu kita misalnya sebagai S, Z-nya itu kita misalnya sebagai T. Nah, kita keluarin untuk si vektor T-nya. Vektor T-nya itu berarti ini X-nya itu kan mempunyai vektor T, nilainya itu 3/2. Yang Y-nya itu kan misalnya sebagai S karena tidak mempunyai vektor T, maka 0. Ini yang Z mempunyai 1 vektor T, berarti 1 ditambah untuk vektor S-nya. Yang X kan mempunyai vektor S-nya, berarti nilainya itu min 2. Kita masukin min 2. Yang Y kita mempunyai 1 vektor S dengan nilainya 1. Yang Z kita tidak mempunyai si vektor S-nya. Dengan begitu, basisnya itu 3/201 sama min 210. Untuk dimensinya berarti ada 2. Selanjutnya untuk bidang Y sama dengan Y ditambah Z sama dengan 0. N-nya itu diperoleh 2 karena hanya ada 2 variabel Y dan Z. M-nya itu sama dengan 1, hanya ada satu persamaan, maka N min M-nya itu sama dengan 1 parameter, hanya ada satu yang dimisalkan. Kita misalkan Z-nya itu dengan T, maka Y sama dengan min Z, Y sama dengan min T. Nah, untuk vektor Y, Z-nya itu, Y-nya itu kan tadi min T diperoleh. Z-nya itu kita misalin sebagai T, maka vektor T-nya kita keluarin. Yang pertama kan mempunyai nilai min 1, yang kedua si T-nya itu nilainya itu 1, maka untuk basisnya itu vektor min 1, 1 dan berdimensi dan mempunyai dimensi cuma 1. Selanjutnya untuk garis. Untuk garis X sama dengan 4T, Y sama dengan 2T, Z sama dengan min T. Nah, kita buat si vektor X, Y, Z-nya. X-nya itu 4T, Y-nya itu 2T, Z-nya itu min T. Kita keluarkan untuk si vektor T-nya. Diperoleh X-nya itu mempunyai nilai 4, Y-nya itu mempunyai nilai 2, Z-nya itu mempunyai nilai min 1. Dengan begitu basisnya itu vektor 4, 2, min 1 dan hanya mempunyai dimensi 1. Untuk yang D, vektor X, Y, Z dengan Z sama dengan X min Y. Diperoleh N-nya itu 3 karena ada 3 variabelnya yaitu X, Y, sama Z. M-nya itu sama dengan 1 karena hanya ada satu persamaan. Dengan begitu N min M itu ini tuh harusnya 2 parameter. Jadi ada 2 yang dimisalkan. Nah, kita misalkan untuk Z-nya itu sama dengan T dan Y-nya itu sebagai S. Maka X min Y min T sama dengan 0. X sama dengan kita pindah ruaskan min Y jadi Y, min Z plus Z. Nah, si Y-nya ini kita ubah menjadi si S dan Z-nya itu kita ubah menjadi T. Nah, dengan begitu kita dapat si X-nya itu sama dengan S plus T. Selanjutnya kita buat untuk si vektornya. Maka vektor X, Y, Z-nya itu X-nya itu S plus T, Y-nya itu dimisalin sebagai S, Z-nya itu dimisalin sebagai T. Nah, kita keluarkan untuk si vektor S-nya. Yang pertama, X itu mempunyai nilai 1 untuk si S-nya, yang Y-nya itu mempunyai nilai 1 untuk si S-nya, yang Z itu tidak mempunyai nilai S berarti 0. Ditambah vektor T, yang T-nya itu, yang X mempunyai 1 nilai T, yang Y itu tidak mempunyai vektor T berarti 0, yang Z mempunyai 1 nilai
T. Maka basisnya itu vektor 110 sama 101 dan berdimensinya itu 2. Selanjutnya, untuk nomor 2, misalkan basis B-nya itu U1 41, U2 31, dan B aksennya itu V1-nya itu min 1, min 2, V2-nya itu 2, 3. Tentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Nah, B aksen ke B kita harus mencari untuk matriks dari P-nya. Matriks dari P-nya karena ini tuh matriksnya 2 kali 2, maka rumus P-nya itu berarti AB sama CD. Kita harus mencari nilai A, B, sama nilai CD-nya. Kalau misalkan ditanyanya itu matriksnya 3 kali 3, maka bentuk P-nya itu juga berbeda. Berarti matriks P-nya itu sendiri berarti 3 kali 3. Nah, untuk mencari nilai A, B, C, D, dengan rumus yang pertama itu V1 sama dengan AU1 ditambah BU2. Yang kedua, V2 sama dengan CU1 ditambah DU2. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk mengetahui nilai A sama B-nya. V1 sama dengan AU1 ditambah BU2. V1-nya tuh kita ubah karena diketahui di soal menjadi min 1 min 2. Sama dengan A dikali U1-nya itu 41 ditambah B dikali U2-nya itu 31. Nah, dari sini kita mempunyai dua persamaan. Yang pertama, A dikali 4, 4A ditambah B dikali 3, 3B sama dengan min 1. Yang kedua, A dikali 1A, B dikali 1B sama dengan min 2. Diperolehkan dua persamaan. Nah, kita ubah yang persamaan kedua dalam bentuk A, berarti A sama dengan min 2 min B. Selanjutnya, kalian tinggal substitusi dan eliminasi. Yang pertama, kalian substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 dengan mengubah nilai si A, dengan mengubah si A-nya. Berarti 4A ditambah 3B sama dengan min 1, A-nya kita ubah menjadi min 2 min B ditambah 3B sama dengan min 1. Nah, diperoleh si B-nya itu min 7. Nah, setelah kita mengetahui nilai B-nya, kita tinggal cari si nilai A-nya. Nilai A kita masukin ke persamaan 1 maupun ke persamaan 2. Persamaan satunya itu kan 4A ditambah 3B sama dengan min 1. 4A ditambah 3 dikali B-nya itu min 7 sama dengan min 1. 4A 3 dikali min 7 min 21 sama dengan min 1. Maka 4A sama dengan 20. A-nya itu diperoleh nilainya 5. Setelah kita mengetahui nilai A sama nilai B-nya, kita mencari nilai C sama nilai D-nya. Nah, dengan rumus dan cara yang sama, untuk V2-nya itu sama dengan CU1 ditambah DU2. Diperoleh setelah menemukan si persamaannya dan kalian substitusi eliminasi, diperoleh untuk nilai D-nya itu 10 dan nilai C-nya itu min 7. Setelah mengetahui nilai A, B, C, D-nya, kita masukin ke si matriks P. Dengan rumusnya itu, matriks P itu A, B, C, D. Untuk A, B-nya itu ke si kolomnya. Si CD-nya itu ke si kolomnya, berarti 5, A-nya itu, B-nya itu min 7, C-nya itu min 7, D-nya itu 10. Selanjutnya untuk yang B. Yang B itu matriks transisi dari B ke B aksen. Kalau ditanya matriks transisi B ke B aksen, berarti itu sama aja kita mencari si matriks Q. Matriks Q itu rumusnya V inverse-nya. Nah, kan tadi udah dicari matriks P-nya. Nah, berarti untuk rumus P inverse dengan matriks 2 kali 2, berarti kalian tinggal cari dengan 1 per DP adjoin P. Berarti 1 per ini tuh 50 didapat dari 5 dikali 10, 50 dikurangi min 7 kali min 7 berarti kan 49. Nah, untuk yang 10 sama 5 kita tukar. Untuk yang min 7 sama min 7 yang tadinya tandanya negatif kita ubah menjadi positif. Didapat ini 1 per 1 berarti tetap 1 dikali matriks 10, 7, 7, 5 dan diperoleh untuk Q-nya itu 10, 7, 7, 5. Selanjutnya untuk yang C. Yang C itu matriks transisi dari IJK ke B. Misal kan ini kita tuh menggunakan matriks 2 kali 2.
Nah, kita misalin si S-nya itu menggunakan matriks identitas untuk 2 kali 2. Berarti I-nya itu sama dengan 1, 0. Z-nya itu sebagai 0, 1. Nah, kalau misalkan di soal ditanyanya itu dengan matriks 3 kali 3, berarti yang dimisalinnya itu berarti ada 3. Berarti identitasnya berarti I sama dengan 1, 0, 1. Z, 0, 1, 0. K-nya itu berarti 0, 0, 1. Nah, untuk ditanya ini tuh ditanya tuh Q sama dengan S ke B. Nah, untuk mencari Q, kita perlu si matriks P-nya terlebih dahulu. Nah, kita cari seperti biasa dengan rumus Q1 sama dengan AI ditambah BJ. Nah, untuk Q1-nya itu di soal 41 dikali sama dengan A dikali si I-nya. I-nya itu kan 1, 0 ditambah B, J-nya itu 0, 1. Nah, diperoleh A-nya itu 4, B-nya itu sama dengan 1. Dan A sama dengan 4 ini diperoleh dari A dikali 1 ditambah B dikali 0, kan sisa A, berarti A-nya itu hasilnya 4. Begitupun untuk si nilai B. Selanjutnya kalian cari untuk si nilai C sama nilai D. Dengan cara yang sama kayak yang di atas, diperoleh untuk C-nya itu sama dengan 3, D-nya itu sama dengan 1. Nah, sehingga untuk nilai matriks P-nya itu 4, 1, 3, 1. Nah, kita dapat mencari untuk si Q-nya. Q-nya itu kan rumusnya tuh P inverse-nya. Berarti dengan rumus 1 per det P adjoin P. Nah, berarti 1 per 4 dikali 1, 4. 3 dikali 1 dikurangi 3 dikali ini 4 satunya itu kita tukar yang terus 3 satunya itu yang tadinya kan ini tandanya positif, kita ganti menjadi negatif. Diperoleh ini kan 1 per 1 berarti 1 matriks 1 min 3 min 1 4. Diperoleh untuk matriks Q-nya itu 1 min 3 min 1 4. Selanjutnya untuk D, hitung koordinat WB dan WB aksen dengan WIJK, yaitu 3 min 5. Yang pertama kalian cari untuk WB aksennya dengan rumus Q dikali si WIJK-nya. Nah, diperolehkan tadi Q itu 10,775 dikali si WIJK-nya, berarti 3 dikali 3 min 5. Nah, kita kalikan seperti biasa, 10 kali 3 dikurangi min 25, berarti kan min 5. Ini 7 dikali 3, 21 dikurangi min 25, berarti min 6. Selanjutnya untuk mencari WB. WB itu rumusnya tuh P dikali WB aksennya. P-nya itu diperoleh dari tadi hasil perhitungannya tuh 5 min 7, min 7, 10. WB aksennya itu yang ini, berarti min 5 min 6 diperoleh 17, 17 min 25. Selanjutnya untuk nomor 3. Nomor 3 itu tentukan rank, nullity, dan verifikasi rumus rank A plus nullity A maksimal baris kolom matriks. Nah, untuk matriks A-nya itu 2, 0, min 1, 4, 4, 0, min 2, 0, 0, 0. Nah, untuk penyelesaiannya kalian cari menggunakan row echelon, mencari matriks sederhana mungkin. Nah, untuk ini kan udah matriksnya udah sederhana. Jadi kalian tinggal bisa mencarinya. Yang pertama kan kita misalin dulu si X3-nya itu sama dengan T. Nah, sisanya itu kan ini 1 itu miliknya si X1. Ini min 1 min setengah itu miliknya si X3. Nah, X2-nya berarti kan 0. Nah, berarti X1 sama dengan setengah X3-nya kita ubah menjadi T. Berarti X1 diperoleh setengah T. Untuk X2-nya itu berarti 0. Karena tidak memiliki nilai. Jadi untuk vektor X1, X2, X3, X1-nya itu setengah T, X2-nya itu 0, X3-nya itu kita misalin tadi T. Maka si vektor T-nya itu kita keluarin, sisa ini tuh kan mempunyai nilai setengah. Ini tidak mempunyai vektor T, berarti 0, ini mempunyai vektor T, nilainya itu 1. Maka untuk rank-nya itu 1, ini dan nullity-nya itu berarti 3 dikurangi 1. 3 itu dari matriks 3 kali 3, dikurangi 1 itu dari rank-nya, jadi sama dengan 2. Selanjutnya untuk nomor 4. Untuk nomor 4, misalkan R berdimensi 3, R berdimensi 3 dengan kali dalam inner product, kali dalam UV, U1 V1 ditambah 2 U2 V2 ditambah 3 U
3V3. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan U1-nya itu 111, U2-nya itu 110, U3-nya itu 100 menjadi basis ortogonal. Untuk penyelesaiannya yang pertama itu cari V1-nya. Karena V1 itu sama dengan U1, maka nilainya itu 1, 1, 1. Berarti W1 span V1. Selanjutnya untuk mencari V2. V2 itu rumusnya itu U2 min hasil kali dalam U2 V1 per norm dari V1 dikuadratkan dikali si V1. Nah, kita masukkan U2-nya itu di soal 110. U2-nya itu 110, kita masukkan dikurangi U2 dikali V1. V1-nya itu kan sama aja kayak U1. Berarti 1, ini itu 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 per, kalau misalkan kalian dinoromkan terus dikuadratkan, jadi kalian tuh tinggal dikuadratin aja, nggak usah diakar. Dikali si V1-nya. Nah, diperoleh untuk nilai V2-nya itu 1/3, 1/3 min 2/3. Untuk W2 span V1, V2. Selanjutnya untuk mencari V3. Untuk mencari V3 rumusnya itu U3 min kali dalam U3 V1 per norm dari V1 dikuadratkan dikali V1 dikurangi hasil kali dalam U3 V2 per norm dari V2 dikuadratkan dikali V2. Nah, kalian masukin untuk U3-nya, berarti kan 100. Hasil kali dalamnya itu U3 dikali V1, berarti 1 dikali V1-nya itu 1, tambah 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 per si V1-nya kita normkan terus dikuadratkan. Jadi hasilnya itu kita tinggal dikuadratkan saja. Dikurangi hasil kali dalam U3 dengan V2. Nah, dikalikan dengan si V2-nya. V2-nya kan kita tadi udah peroleh nilainya itu 1/3, 1/3 min 2/3. Nah, diperoleh tuh nilai V3-nya itu setengah min setengah sama 0. W3 span V1, V2, V3. Nah, kan untuk mengetahui ini tuh ortogonal enggaknya, kalian harus membuktikan dengan cari satu-satu hasil kali dalam V1, V2, hasil kali dalam V1, V3, hasil kali dalam V2, V3, hasil kali dalam V1, V2, V3. Ini yang terakhir. Nah, untuk dicarinya kali dalam seperti biasa. Nah, ini kita buktikan untuk V1 kan 111. V2 itu kan nilainya itu tadi 1/3, 1/3 min 2/3. Nah, setelah kita ketahui ini tuh bernilai 0. Nah, untuk yang lainnya pun kalian bisa lihat hasilnya pun 0, maka ini tuh ortogonal. Selanjutnya untuk yang nomor 5. Nomor 5 itu tentukan A itu polinom karakteristik, rumusnya itu harga mutlak A min lambda kali identitasnya. Yang B itu nilai eigen atau lambda, yang C-nya itu vektor eigennya, yang D itu basis masing-masing ruang eigen dari matriks. Nah, untuk matriks A-nya itu 300 min 270 481. Nah, yang pertama kalian bisa cari dulu polinom karakteristik dengan menggunakan rumus harga mutlak A min lambda kali identitas. Dan selanjutnya kita bisa menemukan si nilai eigennya. Nah, yang pertama dengan menggunakan rumus harga mutlak A min lambda kali identitas sama dengan 0. A-nya itu 300 min 270 481, kita kurangin dengan hasil kali lambda dikali isi identitasnya. Tadi kan identitas itu 100 010 001. Nah, kita kalikan dengan si lambdanya, otomatis jadi lambda 00 lambda 0 lambda diperoleh, kita kurangi. Jadi 3 dikurangi lambda, 0 dikurangi 0 tetap 0, 0 dikurangi 0 tetap 0. Min 2 dikurangi 0 min 2, 7 dikurangi lambda, 7 min lambda, 0 dikurangi 0 0. Untuk ini 4 dikurangi 0 4, 8 dikurangi 0 8, 1 dikurangi lambda, 1 min lambda. Nah, selanjutnya kita ekspansi baris kofaktor untuk baris ke-1, berarti baris ke-1 yang ini 3 min lambda 0 0 0. Nah, sekarang kita cari M11-nya. Nah, kalau M11 kita tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, ini kita tutup baris pertama, kolom pertama diperoleh yang ini
7 min lambda 0, 8, 1 min lambda. Diperoleh, kita kali silang seperti biasa, 7 min lambda dikali 1 min lambda, dikurangi 0 dikali 8. Jadi ini 7 dikali 1, 7, 7 dikurangi min lambda, 7 min lambda dikali 1 min lambda ditambah lambda kuadrat min 0. Jadi lambda kuadrat min 8 lambda ditambah 7. Selanjutnya kita cari untuk M12. Berarti ini tuh baris pertama, kolom kedua. Nah, kita tutup baris pertama, kolom kedua. Ini baris pertama sama kolom kedua kita tutup, diperoleh min 2, 0, 4, 1 min lambda. Nah, setelah dikali silang, diperoleh min 2 plus 2 lambda. Selanjutnya, kita cari untuk M13. M13 untuk baris pertama, kolom ketiga kita tutup. Berarti 7 min lambda, 4, 8. Diperoleh setelah dikali silang, hasilnya tuh 4 lambda min 44. Selanjutnya, untuk selanjutnya lanjut, kan di sini tuh untuk baris pertama, berarti baris pertama itu 3 min lambda 0 sama 0. Nah, kalian harus ingat dulu untuk tanda-tandanya. Tandanya itu kan yang baris pertama itu plus min plus, baris kedua berarti min plus min, baris ketiga mengikuti yang pertama gitu. Berarti ini tuh baris ketiga plus min plus. Begitu pun untuk seterusnya. Yang pertama kan tandanya positif. Berarti ini kan positif. Berarti 3 min lambda dikali hasil dari M11. Berarti lambda kuadrat min 8 lambda plus 7 dikurangi 0. Ini tandanya negatif. Dikali si hasil M12 ditambah 0, ini tandanya positif, dikali si M13-nya. Nah, kan ini hasilnya 0, berarti sisa yang ini. Berarti didapat ini untuk 3 min lambda, ini kita faktorkan. Faktorisasi diperoleh lambda min 7 sama lambda min 1. Sehingga untuk nilai eigen itu kita dapat cari yang pertama itu lambdanya sama dengan 3, yang kedua lambdanya itu sama dengan 7, yang ketiga itu lambdanya sama dengan 1. Ini untuk nilai eigennya ada 3. Selanjutnya kita cari untuk vektor eigen. Untuk vektor eigen kita cari satu-satu. Yang pertama itu untuk lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 1 kita ubah si lambdanya itu dengan 1. Diperoleh kan 3 dikurangi 1, 0, 0, min 2, 7 dikurangi 1, terus 0, 4, 8, 1 dikurangi 1. Diperoleh matriksnya itu 2, 0, 0, min 2, 6, 0, 4, 8, 0. Cara pengerjaannya menggunakan row echelon untuk pokoknya cari si matriks yang paling sederhana. Nah, kan ini didapat, ini udah matriks yang paling sederhana. Nah, untuk X3-nya kita misalin sebagai T. Nah, ini kan X1 ini si X1 ini untuk si X2-nya, berarti X2 sama dengan 0, X1-nya juga ini tidak mempunyai nilai, berarti X2-nya juga sama dengan 0. Diperoleh untuk vektor X1, X2, X3-nya itu 0, 0, kita X3-nya itu kita misalin tadi dengan T. Maka ini tuh kelewat, ini tuh harusnya ada T di sini, berarti untuk vektor T-nya itu 0, 0, 1. Selanjutnya untuk ini kan udah ya lambda 1, sekarang untuk lambda 3. Lambda 3 kita ubah lambdanya itu dengan 3, berarti 3 dikurangi 3, 7 dikurangi 3, 1 dikurangi 3. Diperoleh matriksnya itu 0, 0, 0, min 2, 4, 0, 4, 8, min 2. Nah, kalian cari juga seperti biasa untuk row echelonnya. Nah, diperoleh ini matriks yang paling sederhananya. Didapat, kita misalin dulu si X3-nya itu sebagai T. Nah, diperoleh persamaan yang pertama itu kan ini 1 itu yang milik si X2. Berarti X2 dikurangi 1/8 X3. Nah, karena X3 kita udah misalin sebagai T, berarti X2 sama dengan 1/8 T. Yang selanjutnya untuk persamaan yang 3. Berarti ini X1 itu kepunyaan si X1, min 1/4 kepunyaan si X3. Berarti kita dapat cari X1-nya itu 1/4T.
Nah, untuk vektor X1, X2, X3 diperoleh 1/4T, X1-nya, X2-nya 1/8T, X3-nya itu dimisalin sebagai T. Nah, kita keluarin untuk vektor T-nya itu, ini X1 mempunyai nilainya itu 1/4, X2 mempunyai nilainya itu 1/8, X3 itu mempunyai nilainya itu 1. Selanjutnya, itu untuk lambda 3. Selanjutnya untuk lambda 7, berarti lambda 7 kita ubah lambdanya itu dengan 7, berarti 3 min 7, 7 min 7, 1 min 7, diperoleh matriksnya itu min 4, 0, 0, min 2, 0, 0, 4, 8, min 6. Biasa caranya dengan menggunakan row echelon, diperoleh ini si matriks yang paling sederhananya. Kita misalin juga X3-nya itu sebagai T. Nah, X1 kan kita udah kelihatan X1 ini tidak mempunyai nilai, maka X1 ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini persamaan yang berikutnya. Berarti ini 2 itu di si milik X2, ini min 3/2 itu milik si X3. Nah, diperoleh untuk 2X2-nya itu sama dengan 3/2 X3. X3-nya kita ubah menjadi T. Kan ini mau mencari X2, berarti X2-nya itu ini tuh 3/4 tuh udah X2 ya, ini maaf nggak dihapus, lupa. Jadi ini tuh X2-nya itu sama dengan 3/4T. Nah, untuk vektor X1, X2, X3-nya itu diperoleh. X1-nya itu 0, X2-nya itu 3/4T, X3-nya itu T. Nah, kita keluarin untuk si vektor T-nya. Yang pertama kan tidak mempunyai vektor T, berarti 0. Yang kedua, X2-nya itu mempunyai vektor T dengan nilainya itu 3/4. X3-nya itu mempunyai vektor T dengan nilainya itu 1. Nah, untuk yang D. Yang D itu kan ditanyanya basis masing-masing ruang egen dari matriks. Nah, yang pertama, untuk lambdanya 1 kan diperoleh tadi. Ruang egennya itu berarti 0, 0, 1. Lambda sama dengan 3 berarti 1/4, 1/8, 1. Lambda sama dengan 7 yang 0, 3/4, 1. Selanjutnya, untuk nomor 6. Untuk nomor 6 itu tentukan P yang mendiagonalkan A dan hitung P inverse AP dengan matriks A-nya itu 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, kan kita tuh mau mencari D dengan rumus P inverse AP. Sebelumnya kita mau mencari dulu si P, matriks P-nya. Matriks P-nya itu diperoleh dari pertama kita mencari dulu untuk polinom karakteristiknya, selanjutnya itu nilai egennya. Kita ketemu nanti untuk si vektor egennya untuk dimasukkan ke matriks P. Yang pertama dengan rumus harga mutlak A min lambda dikali identitas sama dengan 0. Nah, kita biasa dikurangi dengan A dikurangi si lambda yang sudah dikali identitas, diperoleh berarti 1 dikurangi lambda terus 1, 0, 1, 1 dikurangi lambda juga 0, 0, 0 min lambda sama dengan 0. Nah, ekspansi baris kofaktor untuk baris ke-1. Nah, kita cari untuk M11. Untuk M11 berarti kita tutup untuk baris pertama kolom ke-1. Diperoleh 1 min lambda, 0, 0 min lambda. Nah, biasa kita kali silang, diperoleh untuk nilai M11-nya itu lambda kuadrat min lambda. Selanjutnya untuk M12, berarti kita tutup baris pertama kolom kedua, berarti diperoleh 1, 0, 0 min lambda. Nah, 1, 0, 0 min lambda. Diperoleh hasil kali silangnya itu untuk nilai M12-nya itu min lambda. Selanjutnya untuk M13. Nah, M13 berarti kita tutup untuk baris pertama kolom ketiga, diperoleh 1, 1 min lambda, 0, 0. Berarti nilainya itu 0. Nah, kalian ingat dengan si tandanya. Kan yang pertama itu positif, negatif, terus positif. Yang keduanya juga ini berarti negatif, positif, negatif. Ini berarti positif, negatif, positif. Nah, karena yang ditanya yang ekspansinya itu untuk baris ke-1 berarti kan yang ini. 1 min lambda 1 sama 0. Nah, masukin hasil dari M11, M12, M13-nya. Nah, diperoleh 1 min lambda dikali hasil dari M11
dikurangi, kan ini tandanya negatif 1 dikali hasil dari M12 ditambah ini tandanya positif 0 dikali 0, ini kan coret habis. Dan sisa berarti lambda kuadrat, 1 dikali lambda kuadrat, 1 dikurangi lambda berarti min lambda kali lambda kuadrat berarti min lambda pangkat 3, min lambda dikali min lambda berarti plus lambda kuadrat, ini min 1 kali min lambda berarti plus lambda. Nah, diperoleh si lambdanya itu sama dengan 2, terus lambdanya itu plus minus. Nah, ini tuh karena ini tuh imajiner, karena ini imajiner tuh pasti tidak mempunyai nilai lambda, tapi setelah ditanyakan ke bapaknya langsung, jadi kita masukkan juga untuk si lambda kuadratnya. Yang pertama kita cari dulu untuk lambda sama dengan 2. Lambda sama dengan 2, kita biasa cari dengan menggunakan row echelon. Nah, ini kan lambdanya kita ganti dengan 2, berarti 1 min 2, 1 min 2, ini min 2. Diperoleh si matriksnya itu min 1, 1, 0, 1 min 1, 0, 0, 0, min 2. Nah, ini udah dalam bentuk sederhana. Berarti yang kita misalnya itu X2 sebagai T, karena X2 tidak mempunyai nilai. Berarti kita misalin X2-nya itu sebagai T, X3-nya itu kan ini udah ada nilainya, berarti tidak ada nilainya juga, berarti 0. X3 kan 0. Nah, diperoleh persamaan yang pertama itu berarti ini min 1 itu kepunyaan si X1, X1 ini kepunyaan si X2. Nah, X2-nya kita ubah dengan T. Diperoleh min X1-nya itu min T, berarti X1-nya itu sama dengan T. Nah, untuk vektornya itu X1, X2, X3. X1-nya itu T, X2-nya itu T, X3-nya itu 0. Nah, vektor T-nya kita keluarin juga, berarti sisa 1, 1, 0. Selanjutnya kita cari untuk lambda sama dengan 0. Nah, lambda sama dengan 0, kita ubah lambdanya itu dengan 0. Nah, setelah kita ubah lambdanya 0, ini untuk matriks paling sederhananya. Berarti kita misalin, yang dimisalinnya itu ada 2. Berarti X2 sebagai S, X3 itu sebagai T. Kalian terserah mau misalinnya mau pakai S, mau pakai T, ataupun pakai yang lainnya. Nah, didapat untuk persamaannya itu ini satu kepunyaan X1, X1 ini kepunyaan X2. Kita ubah si X2-nya itu yang kan tadi dimisalin sebagai S. Berarti X1 dikurangi S sama dengan 0. X1-nya itu berarti S. Nah, diperoleh untuk vektornya itu ini X1, X2, X3, X1-nya T, X2-nya itu S, X3-nya itu T, sama dengan T. Untuk yang mempunyai vektor T-nya itu kan X1 mempunyai vektor T dengan nilai 1, X2 tidak mempunyai nilai vektor T berarti 0, X3 mempunyai nilai vektor T dengan nilai 1, ditambah untuk vektor S. Yang X1 kan tidak mempunyai nilai vektor S-nya berarti 0, X2 kan mempunyai nilai vektor S-nya berarti 1, X3 tidak mempunyai vektor S-nya berarti 0. Nah, setelah itu kita didapat tuh dari lambda 2 dan lambda 0 kita peroleh ke vektor eigennya. Berarti kita masukin ke si P-nya, berarti P sama dengan ini kan diperoleh dari 110 tuh diperoleh dari lambda 2. Nah, untuk yang kedua itu ini 101 sama 010 itu diperoleh dari si lambda sama dengan 0 yang ini. Yaitu ketemu nilai P-nya, matriks P-nya. Selanjutnya kita mau mencari si P inverse-nya. Kalau kita mau mencari P inverse dengan matriks 3 kali 3, maka kita kalikan dengan si matriks identitas. Kita kalikan dengan matriks identitas itu 100, 010, 001. Nah, ketika kalian mencari P inverse-nya, kan ini tuh si matriks identitas berada di ruas bagian kanan. Nah, nanti ketika kalian sudah menemukan si P inverse-nya itu, si matriks identitas ini berada di sebelah kiri atau berada di ruas kiri. Dapat kalian lihat hasil akhirnya itu seperti ini. Kan ini matriks identitas yang tadinya di ruas kanan pindah ke jadi di ruas kiri. Sehingga untuk nilai P inverse-nya itu yang ini. Berarti 100, 001, min 110. Nah, langkah terakhir yaitu untuk mencari diagonalnya. Berarti D sama dengan P inverse A dikali P. Jadi D-nya itu kita masukkan nilai si matriks P inverse-nya
kita masukkan matriks si A-nya, kita masukkan matriks si P-nya, didapat untuk diagonal itu 2, 1, 1, 0, 0, 0, 4, 2, 2. Ini kalian gunakan di Excel, Microsoft Excel biar mempermudah dalam perkalian matriks. Selanjutnya untuk yang nomor 7, yang soal terakhir. Nah, soal terakhir ini, yang pertama itu verifikasi, yang A transpos A sama dengan identitas, yang B R1, R2, Rn itu harus ortogonal, yang C itu C1, C2, Cp itu harus ortogonal dengan matriks A-nya itu 1/3, 2/3, 2/3, 2/3 min 2/3, 1/3, min 2/3, min 1/3, 2/3. Nah, yang pertama itu kalian kan pengen mengetahui atau membuktikan bahwa perkalian A transpos dikali A itu sama nggak kayak hasil dari si identitas. Nah, kita coba untuk A transpos itu, yang tadinya baris kita ubah menjadi kolom. Kan ini tadinya baris, 1/3, 2/3, 2/3 itu. Nah, kita ubah menjadi kolom, jadi seperti ini. Nah, setelah kalian dikalikan, kalian kalikan seperti biasa. Ini baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama, baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, baris pertama kita kalikan dengan kolom ketiga. Begitupun untuk seterusnya. Berarti ini 1/3 kali 1/3, 1/9, 2/3 dikali 2/3, 4 plus 4/9, min 2/3 dikali min 2/3 kan plus 4/9. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, diperoleh ternyata terbukti bahwa perkalian dari A transpos A itu sama dengan si nilai matriks identitasnya. Untuk yang B itu kan untuk mengetahui baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga itu ortogonal atau enggaknya. Nah, untuk baris pertama itu kan 1, 0, 0, baris kedua itu 0, 1, 0, baris ketiga itu 0, 0, 1. Nah, untuk mengetahui ortogonal enggaknya, kalian misalin dulu si baris pertama itu sebagai V1, baris kedua sebagai V2, baris ketiga itu sebagai V3. Nah, untuk ortogonal kalian buktikan dengan hasil kali dalam V1, V2, hasil kali dalam V1, V3, hasil kali dalam V2, V3, dan hasil kali dalam dari semuanya. Diperoleh jika kalian sudah mengalikan, ini tuh hasilnya 0, 0, 0. Berarti maka terbukti bahwa ini tuh ortogonal. Baris itu ortogonal. Selanjutnya untuk si kolomnya. Si kolomnya itu C1, C2, Cp itu atau kolomnya itu pengen tahu ortogonal enggaknya. Kan kolom yang pertama itu 100, kolom yang pertama itu 100, kolom yang kedua itu 010, kolom yang ketiga itu 001. Nah, untuk membuktikan ortogonal enggaknya, kalian juga sama buktikan dengan hasil kali dalam V1, V2, hasil kali dalam V1, V3, hasil kali dalam V2, V3, hasil kali dalam semuanya. Nah, jika dilihat hasilnya itu semuanya 0, berarti maka itu ortogonal. Mungkin sekian penjelasan untuk pembahasan ujian akhir tengah semester ganjil. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya masih kurang dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.